Hai adik-adik, bertemu lagi dengan saya Bunda Linda Kumala. Kali ini saya ingin menceritakan dongeng tentang si kancil dan si siput. Adik-adik sudah tidak sabar kan ingin mendengarkan cerita ini? Ayo kita simak bersama-sama. Pada suatu hari, si kancil nampak mengantuk sekali. Matanya serasa berat sekali untuk dibuka. Si kancil nampak sesekali menguap. Karena hari itu cukup cerah, si kancil merasa rugi jika menyia-nyiakannya. Ia mulai berjalan-jalan menelusuri hutan untuk mengusir rasa kantuknya. Sampai di atas sebuah bukit, si kancil berteriak dengan sombongnya. Wahai penduduk hutan, akulah hewan yang paling cerdas, cerdik, dan pintar di hutan ini. Tidak ada yang bisa menandingi kecerdasan dan kepintaranku. Sambil membusungkan dadanya, si kancil pun mulai berjalan menuruni bukit. Ketika sampai di sungai, ia bertemu dengan seekor siput. Hai kancil, Sapa si siput. kenapa kamu teriak-teriak? Apakah kamu sedang bergembira? Tanya si siput. Tidak, aku hanya ingin memberitahukan pada semua penghuni hutan kalau aku ini hewan yang paling cerdas, cerdik, dan pintar. Jawab si kancil dengan sombongnya. Lalu si siput berkata, Sombong sekali kamu kancil. Akulah hewan yang paling cerdik di hutan ini. kata si siput. Hahaha, mana mungkin, ledek si kancil. Untuk membuktikannya, bagaimana kalau besok pagi kita lomba lari? Tantang si siput. Baiklah, aku terima tantanganmu, jawab si kancil. Akhirnya mereka berdua setuju untuk mengadakan perlombaan lari besok pagi. Setelah si kancil pergi, si siput segera mengumpulkan teman-temannya. Ia meminta tolong agar teman-temannya berbaris dan bersembunyi di jalur perlombaan dan menjawab kalau si kancil memanggilnya. Akhirnya hari yang dinanti sudah tiba. Kancil dan siput pun sudah siap untuk berlomba lari. Apakah kau sudah siap untuk berlomba lari denganku? Tanya si siput. Tentu saja sudah dan aku pasti menang, jawab si kancil. Kemudian si siput mempersilahkan kancil untuk berlari dahulu dan memanggilnya untuk memastikan sudah sampai mana si siput. Kancil berjalan dengan santai dan merasa yakin kalau dia akan menang. Setelah beberapa langkah, si kancil mencoba untuk memanggil siput. Siput, sudah sampai mana kamu? Teriak si kancil. Aku ada di depanmu, teriak si siput. Kancil terheran-heran dan segera mempercepat langkahnya. Kemudian ia memanggil si siput lagi dan si siput menjawab dengan kata yang sama. Aku ada di depanmu. Akhirnya si kancil berlari, tetapi tiap ia panggil si siput, ia selalu muncul dan berkata kalau dia ada di depan kancil. Keringatnya bercucuran, kakinya terasa lemas dan napasnya tersengal-sengal. Kancil berlari terus sampai akhirnya dia melihat garis finish. Wajah kancil sangat gembira sekali karena waktu dia memanggil siput sudah tidak ada lagi jawaban. Kancil merasa bahwa dialah pemenang dari perlombaan lari itu. Betapa terkejutnya si kancil karena dia melihat si siput sudah duduk di batu dekat garis finish. Hai kancil, kenapa kamu lama sekali? Aku sudah sampai dari tadi, teriak si siput. Dengan menundukkan kepala, si kancil menghampiri si siput dan mengakui kekalahannya. Makanya jangan sombong, kamu memang cerdik dan pandai. Tetapi kamu bukanlah yang terpandai dan cerdik.
kata si siput. Iya, maafkan aku siput, aku tidak akan sombong lagi, kata si kancil. Nah adik-adik, pesan moral yang bisa kita dapat dari cerita si kancil dan si siput itu adalah janganlah kita menjadi pribadi yang sombong dan merasa yang paling pintar sendiri. Walaupun kalian bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa orang lain lakukan. Oke, sekian dulu dongeng kali ini dari Bunda Linda. Kita akan bertemu lagi di dongeng berikutnya. Sampai jumpa.